Selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, begini seharusnya mendidik anak, dan kita masuk ke bab kelima di halaman 199 tentang cara aman dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan. Pasal pertamanya adalah anak perempuan dalam pandangan Islam. Jadi ternyata di buku ini dipisahkan. Ada cara mendidik anak perempuan, ada cara mendidik anak laki-laki. Jadi pasal pertamanya berhubungan dengan masalah anak perempuan dulu. Anak perempuan dan pendidikan dalam judulnya, subjudulnya adalah anak perempuan dan pendidikan dalam Islam. Kata penulis, inilah ajaran Islam, menjadikan wanita dan laki-laki sama menurut syarak, baik dalam akhlak, amal, pahala maupun siksa. Perannya bagi laki-laki nampak dalam segala perkara. Wanita adalah penopang terpenting dalam menyongsong kebangkitan Islam. Bila kita hendak menyongsong kebangkitan umat ini serta menjaga agama kita, maka kita harus menambahkan sikap peduli kita terhadap wanita dalam setiap tahapannya, baik dia sebagai anak, kemudian pindah status menjadi istri, kemudian pindah status menjadi ibu. Namun, karena anak perempuan memiliki hal yang amat penting, hal yang bisa membahayakan dan bisa membuat fitnah atau godaan, maka Islam memperhatikan beberapa sisi khususnya. Jadi ini sebelum jauh dulu kita bahas konsep gender yang sering dibahasakan oleh orang-orang non-muslim, dilempar kepada Islam, mengatakan bahwasanya mereka memiliki konsep gender yang benar, sementara Islam malah terbalik, mendolimi kaum wanita, terbukti disuruh berhijab, terbukti cerai di tangan suami, terbukti adanya poligami, terbukti adanya haid, sehingga tidak ada ibadah tertentu pada saat itu. Ini semua adalah statement yang mereka lemparkan, syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, terutama tujuannya untuk muslimah, agar ibu-ibu akhwat kita terpengaruh dengan itu. Padahal sebenarnya terbalik, Islam justru memuliakan kaum wanita. Walaupun dia punya siklus haid bulanan, misalnya dia punya siklus haid 7 hari setiap bulannya, yang umumnya seperti itu 6 sampai 7 hari misalnya, maka berarti kalau 1 bulan, kalau ada 4 pekan, berarti 1 pekan tidak sholat. Berarti kan 1/4-nya. Kalau kita hitung seorang laki-laki berumur 70 tahun selain umur balik, misalnya dari 15 tahun, tidak dihitung, umurnya 85 tahun, tapi kita tidak hitung 15 tahunnya, karena dia belum balik betul-betul. Setelah balik 70 tahun, perempuan juga setelah balik 70 tahun, maka kita kalau hitung secara hitung-hitungan manusia, kita akan temukan khusus bab sholat misalnya, maka wanita secara hitung-hitungan lebih sedikit pahalanya dari laki-laki. Karena 70 tahun itu akan dibagi 4, 1/4-nya, kurang lebih 17 tahun setengah itu enggak sholat. Bukan waktu yang sedikit, 17 tahun setengah tidak sholat. Tapi Islam datang memberikan sisi lain pahala untuk wanita. Seperti contoh, mereka hamil, melahirkan, menyusui, ini nggak mungkin ada pada laki-laki. Dan itu Allah juga kasih pahala khusus untuk itu. Sampai pernah saya jelaskan, ada seorang sahabat Nabi bertanya, yang dia mengatakan, ya Rasulullah, habis sholat subuh, dia langsung berdiri di saf wanita, lalu dia mengatakan, saya adalah utusan seluruh wanita yang ada di Madinah. Saya ingin menyampaikan sesuatu, boleh? Kata Nabi SAW, silahkan. Dia bilang, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian mencari nafkah buat kami, kalian sholat jenazah, kalian juga berjihad di jalan Allah. Sementara kami kaum wanita mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, mengurus pakaian kalian, bahkan menjadi tempat syahwat kalian. Pertama, laki sama perempuan saling menopang, saling menyempurnakan satu sama yang lain. Laki-laki nggak mungkin hidup tanpa perempuan, perempuan nggak mungkin hidup tanpa laki-laki. Itu sunnatullah. Allah mengatakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, mereka saling menopang. Begitu juga dengan Nabi Adam AS, diciptakanlah pasangannya Hawa. Bisa saja Allah ciptakan Adam saja dan semua keturunannya laki-laki. Bisa saja laki-laki dibuat hamil oleh Allah, tapi Allah SWT menyempurnakan dengan sistem ini. Maka perempuan ada di sini, kan?
Maka di sini kita harus tahu kita saling menopang, bukan berarti ya satu sama yang lain bermusuhan atau tidak saling melengkapi gitu kan. Tapi kita saling memenuhi. Maka Nabi SAW menghadap kepada kaum laki-laki bertanya, tidak ada yang jawab. Lalu Nabi menghadap ke perempuan itu lalu pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Jadi jangan anggap remeh pengurusan mendirikan anak, ngurus rumah, masak itu besar pahalanya. Mirip dengan pahala atau sama dengan pahala laki-laki beraktivitas di luar rumah. Nah itu contoh saja bagaimana Islam memuliakan wanita. Begitu juga dengan Allah turunkan surah khusus dinamakan surah An-Nisa karena memuliakan wanita gitu kan. Nah orang-orang barat atau orang non-muslim yang menyebarkan isu dengan agama Islam, kenapa wanita harus berhijab, kenapa nggak seperti perempuan kami saja bebas, seakan-akan justru itu penindasan terhadap wanita. Perempuan tidak berhijab, rambutnya terurai dengan indahnya, pakaiannya ketat, akan lebih mudah digoda dan disakiti sampai diperkosa dibandingkan orang yang pakai hijab, gitu kan? Berarti ada maslahat di situ. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Masalah hijab, dzalika adna alla yu'dzain. Tujuan utamanya adalah, salah satu tujuan utamanya adalah supaya perempuan itu tidak diganggu. Kalau orang berhijab, apalagi pakai cadar, orang paling jauh menggoda assalamualaikum, bahkan mungkin orang tidak godain. Gitu kan? Kalau ada orang juga mau memerkosa orang yang pakai cadar tertutup semua, dia ragu cantik nggak nih? Dia juga tidak mau memerkosa gitu. Terselamatkan dengan sendiri, walaupun masya Allah mungkin dia sangat cantik, tapi terjaga dengan sendirinya gitu kan. Kayak laki-laki pakai kopiah, pakai baju apa yang ciri khas Muslim misalnya, dia malu berbuat dosa karena ada ini kan. Kayak orang kadang-kadang mau buat dosa dicabut dulu kopiahnya, misalnya. Begitu juga dengan wanita, dengan berhijab, dia malu semestinya melakukan itu. Bahkan orang soroti, kok ada berhijab begitu ya, kok ada begini dan begitu, orang heran. Bahkan kadang-kadang orang cuma pulang haji saja, dianggap dia sudah orang saleh. Kok Pak Haji buat itu, padahal haji dia cuma pergi ibadah 6 hari sebenarnya. Di sana juga belum tentu belajar agama. Tapi seperti itulah orang yang dekat atau sedikit saja mendekat diri kepada agama sudah ada penilaian positif gitu kan. Dan sudah pernah saya sampaikan kisah bagaimana seorang anak muda di Inggris mau masuk Islam tapi dia punya syubhat pertanyaan. Kebetulan dia dari Katolik dan dia dibawa oleh temannya ke satu masjid di Inggris. Kemudian ini orang Muslim Inggris ini bilang, Syekh ini teman saya mau masuk Islam tapi dia punya 2 pertanyaan. Dia punya pertanyaan dia mau tanya. Kata Syekhnya silakan bertanyalah dia. Kenapa kalian Muslimin melarang para wanita kalian salaman dengan laki-laki? Tidak boleh kecuali mahramnya, dan dia dengar dari temannya yang sudah muslim ya. Yang kedua, kenapa kalian suruh berhijab? Kenapa nggak seperti perempuan kami bebas, mau pakai baju nggak pakai baju terserah? Karena orang ini masih non muslim, dia tanya polos gitu. Maka kata syekhnya sudah pertanyaan, dia bilang sudah. Maka kata syekhnya, kalau salaman, saya ingin tanya, kau ini warga negara apa? Dia bilang Inggris. Siapa yang memimpin negaramu? Dia bilang Ratu Elizabeth. Baik, saya mau tanya kata syekhnya, kau bisa salaman sama Elizabeth? Dia bilang nggak bisa. Kenapa? Kan dia ratu, saya masyarakat biasa. Kata syekhnya, semua wanita muslimah seperti Elizabeth, ratu, nggak boleh sembarangan orang salaman. Kecuali mahramnya, ibu, ayahnya, saudaranya, anaknya, suaminya, lain. Tapi semua laki-laki, itu hikmah dilarang. Maka Nabi SAW mengatakan, Ana la usafihun nisa, saya tidak akan menyalami kaum wanita. Kecuali memang yang halal buat beliau. Kemudian masalah hijab, beliau mengeluarkan 2 permen dari kantongnya, satu dibuka bungkus, satu dibiarkan terbungkus. Satu dibuka bungkusnya, satu dibiarkan terbungkus. Lalu beliau bilang kepada orang Nasrani itu, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih? Kata dia masih terbungkus. Kata Syekh, kenapa kau gak ambil yang sudah terbuka? Gampang tinggal masuk di mulut. Dia bilang tidak, sudah kotor. Kata Syekhnya, itulah perbedaan perempuan kami, inilah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Perempuan kami seperti permen yang tertutup, tidak boleh dibuka kecuali oleh suaminya, pemiliknya saja. Dan perempuan kalian seperti permen sudah dibuka. Nah, maka hikmah syar'i ada. Ya, kita tidak boleh terpengaruh dengan konsep itu, karena mereka selalu menyebarkan itu. Kenapa cerai di tangan laki-laki? Loh, kan Allah cuma ciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang ketiga, dan harus salah satu jadi pemimpin. Allah menunjuk laki-laki jadi pemimpin, perempuan partnernya, bukan bawahannya, partner. Karena pasangan hidup kan, partner sama-sama, walaupun keputusan di tangan pemimpin. Maka diaturlah peraturan-peraturan istri kalau mau keluar izin,
hormat sama suaminya. Suami juga disuruh menaungi, mendidik, memberikan nafkah, kan begitu. Jadi saling memenuhi. Seperti itulah. Jadi memang tolak itu Allah lebih tahu kenapa ditaruh tangan laki-laki. Selain diangkat jadi pemimpin, memang Allah memberikan dominan adalah akal. Perempuan dominan perasaan. Kalau ibu diizinkan mencerai suaminya, satu hari ibu ceraikan berapa kali suami? Telat sedikit datang, saya ceraikan kamu. Lupa kasih nafkah, saya ceraikan kamu. Laki-laki nggak akan ucapin itu. Susah laki-laki ngucapin kalimat cerai. Umumnya kalau perempuan godain terus mungkin baru dia ucapin. Atau dia fasik sekali. Kalau dia orang beriman, dia akan jaga kalimat itu. Karena dia tahu. Kata Nabi SAW, Abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Orang beriman tidak akan ucapkan kecuali darurat sekali. Biar istrinya mau marah-marah, mau segala macam, dia tidak akan ucapkan. Pasti dia kasih kontrol. Kecuali darurat betul, istrinya sudah merongrong, sudah mengganggu benar-benar, baru dia ucapin. Gitu kan? Allah buat seperti itu. Umumnya kalau pertama permasalahan keluar dari rumah tangga segala macam, pasti suami tidak akan pernah ucapin itu. Tidak akan pernah terjadi kecuali orang keluar dari jalur normalnya, suami pertama langsung membahasakan cerai sama istrinya. Yang ada istri selalu memicu itu. Ceraikan saya, tidak cocok, pulangkan saya. Terus begitu, sudah berjalan berapa kali, maka dia ucapin. Makanya Allah memberikan kalimat tolak di tangan mereka, karena mereka dominan akal. Akal itu berpikir sekian lama, ya, atau sekian masalah, ya, sekian langkah ke depan, maksud saya, sekian langkah ke depan, yang mungkin tidak dipikirkan oleh wanita yang memang menggunakan perasaannya. Sudah pernah kita jelaskan masalah dominan karakter laki-laki dan dominan karakter perempuan, gitu ya. Jadi perempuan perasaan, laki-laki akal pikiran. Maka ini juga tentu masalah urusan poligami itu hak Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Allah menjadikan hanya wanita yang bisa melahirkan. Maka tidak ada poliandri. Kalau ada poliandri, perempuan boleh punya beberapa suami, siapa ayahnya nanti anaknya? Ini tuang sperma, ini tuang sperma, ini tuang sperma, siapa ayahnya anak itu? Tapi hikmah Allah SWT, perempuan dikasih hamil, laki-laki yang bertugas mencari nafkah. Maka mereka boleh poligami untuk memperbanyak jumlah manusia. Dan itu hikmah dan ada peraturan-peraturannya. Bukan sembarangan juga orang melakukan, karena juga banyak orang merusak citra itu. Gitu kan? Orang harus menjalankan sesuai dengan tuntunan Allah, baru dikatakan itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikasih jadi tolak ukur laki-laki yang gagal, main nikah sembunyi-sembunyi, akhirnya ribut rumah tangganya, akhirnya kacau semuanya, condong dengan salah satunya, ini semua nggak boleh. Ada peraturan, ada hak mabit, ada hak nafkah, ada keridhaan di antara mereka, ada kerjasama tim yang baik di antara para istri, dan seterusnya. Itu ada hukum syariah sendiri. Jadi kan bab ini ada hukum sendiri. Jadi ada hikmah-hikmah yang Allah SWT perintahkan. Itu pun tidak semua orang melakukannya. Walaupun hukum itu diterapkan, nggak semua orang melakukannya. Di kalangan sahabat ada yang tidak poligami, di kalangan sahabat tabi'in ada yang tidak poligami. Sampai sekarang mayoritas laki-laki banyak tidak poligami. Tapi hukum Allah ada dan ada peraturannya. Tidak boleh orang merusak citra itu. Jadi banyak syubhat yang mereka lemparkan dan mereka lupa. Makanya para ulama membantah Bani Israel, ya, atau orang Yahudi Nasrani kebanyakan menyoroti Islam dari sisi poligaminya, tapi mereka lupa dan mereka tidak mau mengangkat masalah itu. Kalau nabi-nabi mereka, nabi-nabi Bani Israel semuanya poligami. Nabi Sulaiman AS punya berapa banyak istri? Dalam hadis Bukhari 99, gitu kan? Dan itu poligami, gitu. Tapi mereka tidak angkat, tapi mereka soroti Nabi Muhammad SAW yang berpoligami dengan 9 orang istri, gitu. Karena itu perintah syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah Allah yang Allah lebih tahu masalah itu tentunya. Dan sekian banyaklah contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi di sini beliau mengangkat dalil pertama tentang masalah pendidikan khusus untuk para kaum wanita, dimulai dari dia masih anak, kemudian pindah status sebagai istri kalau sudah nikah, kemudian pindah status sebagai ibu pada saat sudah melahirkan. Dalilnya adalah yang pertama surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Tentu lanjutan ayatnya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhan kalian
Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa alaihissalam dari dirinya, dari Adam, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lanjutan ayat tadi yang saya bacakan, maka bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Juga dalam firman yang lain, di sini berarti Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, gitu kan? Dan masing-masing tentu ada ya, peraturan-peraturan yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 195. Contoh yang saya masukkan tadi ada kesamaan seperti akhlak, keyakinan, akidah, ya, tetapi ada beberapa hukum-hukum syariat fikih yang berbeda antara laki-laki sama perempuan, masalah kasus melahirkan, haid, nifas, dan seterusnya ini ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Imran 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u 'amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Al-ayat. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka atau doa mereka dengan firman-Nya pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kalian adalah saudara dalam agama dari sebagian yang lain. Maksudnya ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Allah tidak membedakan dari sisi balasan antara laki-laki sama perempuan, walaupun kadang-kadang ada perbedaan pekerjaan atau tugas ya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kayak laki-laki diperintahkan sholat di masjid, perempuan di rumah, ya. Laki-laki disuruh sholat jenazah dan antar jenazah, perempuan hanya boleh sholati, mengantarnya tidak dianjurkan. Sudah pernah kita jelaskan hukumnya itu. Laki-laki wajib cari nafkah, perempuan tidak ada kewajiban cari nafkah. Dia boleh di rumah tinggal nikmati hasil kerja suaminya sama anak-anaknya, itu boleh saja. Bahkan itu diwajibkan dalam agama bagi para suami atau kepada para suami, gitu kan. Itu juga dengan jihad, berperang, menghadapi musuh, dipukul, berdarah segala macam. Itu bukan alam wanita, maka itu alam laki-laki itu. Jadi dibedain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan kadar masing-masing. Sebagaimana tadi hadis yang sudah saya sebutkan, bagaimana wanita itu membedakan perbuatan laki-laki tadi dengan dia mengurus rumah, mengurus anaknya, cuci baju, layani biologi suaminya, maka Nabi mengatakan pahala kalian sama. Juga dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini menandakan tidak ada perbedaan dari sisi balasan ya, walaupun ada beberapa perbedaan dari sisi perbuatan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَكِيرًا. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang beriman, maka mereka itu akan masuk dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi sini ada bahasa Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini laki-laki dan perempuan dengan puji-pujian dan predikat-predikat yang sama. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar atau jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluan atau kehormatan,
Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Saksi bahasan kita, Allah bilang laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, jadi sama gitu. Allah berikan kedudukan yang sama walaupun ada perbedaan pekerjaan tadi saya bilang ya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa hak wanita terpelihara tidak dipatahkan, kita menemukan juga dalam As-Sunnah bahwa Rasulullah SAW memperhatikan wanita dengan perhatian yang sangat besar. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini semuanya kesenangan dan sebaik-baik kesenangannya adalah wanita salihah. Ya. Dan ini hadis yang sangat mulia, menandakan tentu nikmat terbesar di dunia kalau seseorang memiliki anak perempuan yang salihah, istri yang salihah dan ibu yang salihah. Berarti memang ini sebuah kenikmatan dunia yang tidak terhitung lagi. Jadi di sini tidak disebutkan masalah harta, rumah, mobil, kendaraan segala macam, tapi disebutkan adalah wanita yang salihah. Kalau orang bisa memiliki ini, mendidik anaknya menjadi anak yang salihah, istrinya jadi pasangan yang salihah, ibu juga yang baik dan salihah, maka ini adalah kesempurnaan nikmat Allah. Begitu juga sabda Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istrinya. Jadi ini menandakan tolok ukur laki-laki itu baik, istrinya ditanya, baik gak suamimu? Kapan istrinya mengatakan, oh suamiku itu baik, udah itu jadi tolok ukur. Sama juga kalau mau ditanya tentang istri seseorang, ditanya suaminya, istrimu baik gak? Tolok ukurnya itu. Karena di luar rumah banyak orang senyum, ramah, loyal sama orang, tapi dalam rumah luar biasa buruknya. Ya. Kapan dia baik di dalam, berarti di luar juga dia baik gitu. Secara otomatis. Gak akan mungkin ditemukan ada orang baik sama keluarganya lalu buruk sama orang di luar, itu gak mungkin. Susah mempertemukannya karena dia akan baik dengan orang yang tiap hari dia lihat kekurangannya. Ya. Maka orang di luar yang jalan dia interaksi, tentu dia akan lebih baik secara otomatis. Maka Nabi SAW menjadikan tolak ukur itu sebaik-baik kalian. Artinya orang yang paling layak jadi sahabat, ya, jadi pegawai, jadi atasan, ya, jadi sahabat, jadi teman, semua itu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Artinya kalau mau jadikan contoh tolak ukur, lihatlah aku. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah waktu ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW. Maka karena susahnya Aisyah menggambarkan, beliau cuma mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Seperti Al-Quran berjalan di muka bumi. Susah digambarkan karena baiknya Nabi SAW. Apakah berarti baik itu tidak pernah marah? Enggak. Nabi SAW marah. Tapi Nabi hanya marah kalau terjadi pelanggaran agama. Nabi SAW cemburu kalau terjadi pelanggaran agama. Yang banyak merusak rumah tangga kita teman-teman karena cemburu buta. Semua dicemburui. Bahkan sampai tembok pun dicemburui. Kalau pasangannya berdiri situ, kenapa kok berdiri situ? Pasti ada kenangan tuh. Ini jadi masalah. Karena terbiasa cemburu buta. Selama pasangan kita tidak melakukan pelanggaran agama, jangan curiga. Tenangkan diri. Jangan masukkan pintu syaitan. Tidak usah korek-korek apa yang tidak kita ketahui. Tugas kita menjadi istri atau menjadi suami hanya sampai ajal datang. Saya bahasakan ke istri saya. Saya jalankan tugas saya ini sampai ajal datang. Saya meninggal, saya bebas tugas. Maka selama saya bertugas, saya jalankan yang terbaik. Begitu juga kamu. Gitu kan? Harusnya kita saling menjaga. Melakukan yang terbaik. Gitu. Dan ngejar puncak kenikmatan teman-teman dalam rumah tangga itu kalau setiap suami istri, perhatikan kalimat ini. Puncak kebahagiaan rumah tangga kalau setiap suami istri saling mengejar surga dari pasangannya. Apalagi ini yang saya mau buat istri saya, buat suami saya, itu puncak kebahagiaan. Karena selalu kita berusaha berikan yang terbaik, bukan kita ego pikirkan diri kita. Banyak suami tidak pikir itu. Dia makan enak di luar, rumahnya tidak ada makanan. Atau istri
makan enak di rumah, panas-panas hangat, suami pulang nggak ada makanan, gitu kan? Mana makanan sudah habis, atau ada makanan sudah dingin, ya. Maka ini tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan apa dalam rumah tangga itu? Nabi SAW suap-suapan sama Aisyah, gitu kan? Bahkan saking romantisnya, sampai Aisyah mengatakan pernah ada sisa makanan di bibirku, diambil oleh Nabi SAW dengan bibir beliau, bukan lagi dengan tangan atau apa gitu. Ada orang subhanallah berumah tangga 10 tahun tidak pernah suap-suapan sama istri sama suami. Dikatakan bahwasanya Aisyah berkata, aku pernah mandi berdua bersama Nabi SAW dalam kondisi kami junub berdua. Lalu aku bercanda dengan Nabi sambil mengatakan, sisakan air untukku ya Rasulullah, sambil bercanda. Ada orang berumah tangga nggak pernah mandi berdua, antri seperti di WC umum. Suami dalam, istri tunggu. Istri dalam, suami di luar tunggu. Kenapa ini? Itu yang halal, yang haram di luar nggak boleh gitu kan. Jadi banyak orang sebenarnya belum menikmati pasangannya, terlalu banyak. Saya pernah adakan pelatihan manajemen rumah tangga Islami, saya buat daurah. Insya Allah tidak ada halangan, bulan Maret saya akan buat nanti akan diiklankan di medsos. Teman-teman kalau yang mau ikut silakan. Kita biasa nginap di hotel Jumat, Sabtu, Ahad, per keluarga mendaftar. Nanti kita akan adakan penjelasan masalah manajemen rumah tangga. Tapi salah satunya itu dalam kiat mempertahankan rumah tangga dari 30 poin. Salah satunya itu adalah lampiaskan semua kata-kata cinta, semua yang berhubungan dengan masalah keromantisan, kebutuhan biologis, kebutuhan kepada lawan jenis, kepada pasanganmu. Ternyata banyak sekali ikut pelatihan itu tidak pernah. Saya siapkan meja di hotel itu, ada kertas saya tulis suruh tempel. Kita meja laki-laki sama meja suami, di depannya meja istrinya. Saya letakkan 2 gelas minuman, di situ ada lilinnya. Terus saya suruh duduk. Di situ perintahnya, instruksinya, dia harus baca itu. Tulisannya di situ, suami dia harus tatap wajah istrinya, lihat bola matanya, pegang tangannya, bilang saya sayang sama kamu. Pernah nggak? Ternyata nggak pernah, gugup, dia nggak berani ucapin itu. Padahal itu yang halal. Istri pun tidak pernah itu. Bahkan mungkin menatap bola matanya aja nggak pernah, padahal halal. Nggak boleh menatap yang bukan halal. Tapi ini halal. Gitu kan, contoh saja. Ada orang bicara sama pasangannya tapi dia lihat tembok. Masa lebih indah tembok daripada istri dan suami? Kan tidak mungkin. Contoh saja, ternyata tidak pernah diucapin itu. Tidak pernah panggil-panggilan yang baik. Tidak pernah dituangkan semua itu. Sehingga kapan ada terjadi percekcokan, masuklah orang-orang laki-laki dan perempuan yang hidung belang ini, yang sengaja merusak rumah tangga orang, sedikit ucapin sayang di WA, sudah luluh. Kenapa? Pasangannya nggak pernah ucapin itu. Tapi kalau dia sudah kenyang dengan ucapan itu, apapun godaannya, sudah biasa. Nggak terpengaruh. Termasuk harusnya ada bahasa-bahasa yang terbuka, masalah biologis, apa yang disenangi, bahasa yang santun, warna pakaian, minyak wangi, tata cara, halal, itu harusnya dinikmati. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bukan golonganku orang yang tidak mulai persubuhan itu dengan cumbuan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, pernah kita bedah di mahkota pengantin itu kan, yang kata Nabi SAW, hendaklah kalau kalian ingin biologis, mengirim utusan-utusan. Bahasa santun Nabi. Kata para sahabatnya, Rasulullah, apa utusannya biologis? Kata Nabi SAW, ciuman, bersentuhan, menghidupkan suasana romantis itu gitu kan. Jadi menjaga bau mulut, menjaga bau badan, menjaga pakaian, bercanda. Sampai Umar mengatakan bahasa santunnya, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang mencari mangsanya. Laki-laki, tegar, wibawa. Tapi kalau kami masuk ke rumah kami kembali seperti anak kecil. Bercanda sama istri, bermain. Memang begitu kata Nabi SAW, 3 hal tidak termasuk sia-sia. Orang yang mengurus kudanya, tunggangannya, gitu kan. Kalau tidak salah yang kedua itu orang cari nafkah. Yang ketiga ini adalah orang yang bercanda suami istri. Walaupun semalam suntuk, begadang, nggak dosa, nggak dianggap sia-sia. Ada orang rumah tangganya tegang, dari pertama ketemu seperti musuh sama musuh ketemu. Orang muslim menjadi magnet yang melengket, ini enggak lawannya, jadi bentrok. Selalu kalau lihat pasangannya, kesalahan apa nih? Ini tadi dia dari luar nih, ketemu perempuan siapa nih? Curiga. Susah rumah tangga dimulai dengan kecurigaan. Pelongkan, ada Allah yang mengawasi, ada Tuhan dia, bukan kita. Kita bukan tugas yang mengawasi pasangan, bukan. Allah mengatakan, innallaha kana alaikum raqiba. Allah mengawasi kalian, bukan kita disuruh awasi pasangan.
Jangan sibuk periksa HP-nya suami, HP-nya istri, repot dengan itu, cari tahu dia bergaul sama siapa. Depan mata salah, luruskan. Benar, dukung. Selain itu tidak usah tahu. Sampai ajal datang, bahagia itu. Dijamin juga tidak ada ubannya insya Allah. Bagaimana nggak keluar ubannya 30 tahun sudah uban semua? Karena semua jadi masalah buat dia. Semua jadi kecurigaan, gitu kan? Ya, jadi, naudzubillah, jadi tidak benar. Maka Nabi SAW menyampaikan di sini, tolong ukur mengetahui pasangan justru dari pasangannya, suami dari istri, istri dari suami. Dan Nabi mengatakan, dan akulah contoh terbaik dalam masalah itu. Juga Nabi SAW pernah berkhutbah di dalam haji wada beliau, haji perpisahan. Ala wastausu bin nisa'i khaira. فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح أو غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. Ketahuilah, kata Nabi SAW, berbuat baiklah kalian kepada para wanita, anak perempuan, istri, ibu, ya, tante, saudari, berbuat baik sama mereka. Artinya kejar pahala Allah di mereka. Karena mereka adalah tawanan kalian. Istri nggak boleh keluar kecuali izin, gitu kan? Anak nggak boleh keluar kecuali izin, bahkan tidak boleh nikah kecuali izin dari ayahnya, walinya. Terikat. Kalian tak berhak atas mereka lebih dari itu. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Maksudnya jangan sampai kalian main hukum sana, hukum sini. Kecuali mereka buat perbuatan keji yang nyata. Berzina, terang-terangan, ketangkap. Perbuatan keji juga termasuk adalah tidak mau menutup aurat, sudah diperintahkan tak mau jalankan perintah agama, suruh sholat nggak mau. Itu perbuatan keji. Di situ boleh. Ya, seorang suami dikatakan situ atau seorang ayah, jika mereka melakukannya, mereka tidak mau tutup aurat, mereka tidak mau sholat, tidak mau jalankan kewajibannya sebagai istri, maka jauhilah mereka di tempat tidur. Hajar. Ya. Ini pernah saya jelaskan ya, sistem hajar ini, hajar pakai E bukan A, bukan dihajar. Ya. Dihajar, hajar itu diboikot, diranjang. Jadi kayak dicuekin, tidur di balik belakang gitu. Ini berlaku laki-laki kepada perempuan, dan ini tidak berlaku perempuan pada laki-laki. Ibu jangan buat itu sama suami. Karena kalau ibu buat itu, laki-laki pakai akal. Oh, dia sudah nggak mau sama saya, dia tinggalin rumah nanti. Itu nggak benar. Hajar itu hanya laki-laki ke perempuan, jangan dibalik. Kalau laki-laki ke perempuan beda. Ibu pakai perasaan. Ibu kalau sudah dandan suami nggak sentuh, ibu tersentuh perasaannya. Itu sebagai pendidikan. Nanti dia akan bertanya, kenapa saya nggak disentuh, kenapa gini, kamu berubah ya? Karena kamu tidak sholat, kamu nggak begini dan begitu. Itu namanya hajar. Tapi nggak boleh ibu lakukan ini. Kalau ibu lakukan pada suami, dia pergi nanti. Ya. Jadi nggak boleh. Justru terbalik. Kata Nabi SAW, khusus perempuan wasiatnya beda. Wanita ahli surga ialah wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti, dua-duanya loh ya, maka dia akan datang kepada suaminya sebelum tidur di malam hari sambil memegang tangannya mengatakan, aku tidak bisa tidur atau memejamkan mata sampai kau ridho. Jadi subhanallah, Allah pencipta lebih tahu. Ibu kalau lakukan ini, kami kaum laki-laki ini, karena Allah ciptakan memang khusus untuk banyak aktivitas di luar rumah. Jadi memang kulit kami ini sudah untuk panasnya matahari, hujan, salju, itu udah biasa. Kita udah biasa hadapin tagih utang di luar, masalah-masalah, ngantar jenazah, debu-debu, berjihad, cari nafkah, itu alam laki-laki. Makanya defense-nya laki-laki itu kuat sekali. Pertahanannya kuat. Jadi kalau ibu nyerang, maka yang paling pertama defense, walaupun dia salah. Jadi bukan dengan cara, kamu begini, kamu begitu. Oh sudah, dia melawan pasti. Bukan begitu cara hadapinya. Beda perempuan pakai perasaan. Kamu salah, kamu begini. Dia tunduk. Iya, dia terima karena tersentuh perasaannya. Laki-laki nggak bisa. Bukan begitu hadap. Nabi ajarkan. Wanita hadis surga. Kamu masuk surga, hai para wanita. Ini caranya nih yang sudah berumah tangga. Kalau dia disakiti atau dia menyakiti.
dua-duanya. Kalau dia menyakiti wajar minta maaf, tapi dia disakiti nih. Maka dia datang lalu memegang tangan suaminya. Prakteknya begitu. Pegang tangan suami, itu sejuknya tangan, lembutnya tangan istri menyentuh. Kemudian dia mengatakan, aku tidak bisa menjamkan mata sampai kau ridho. Pada saat dia merendah begitu, suaminya akan mengatakan, saya yang salah, maafin saya. Pasti. Karena Allah memberikan perangkat lembut, suara lembut, air mata, itu senjata ibu. Jangan pakai cara laki-laki. Saya pernah ajarin itu, kalau ibu pecahin piring satu, dia pecahin satu rak. Ya. Ibu mau gaya-gaya, mau banting pintu, dia rubuhin pintu. Laki-laki lebih kuat, tidak bisa. Tapi Allah ajarkan itu. Maka di sini disuruh hajar. Kalau perempuan, ya, kalau perempuan melakukan pelanggaran, suaminya boleh hajar. Dan saya bilang tidak boleh perempuan yang menghajar suaminya. Ya. Apalagi sampai pulang ke rumah orang tua, nggak boleh. Laki-laki pun ini teman-teman, kalau menghajar istrinya, dia boikot, diranjang, nggak boleh tinggalin rumah. Laki-laki juga tidak boleh tinggalin rumah. Kata Nabi SAW, dan jangan kalian menghajar kecuali di dalam rumah. Karena dia boleh balik belakang dari ranjang, dari tempat tidur istrinya, dia boleh pindah ke kamar sebelah, pindah ke sofa ruang tamu, boleh. Tapi nggak boleh tinggalin rumah. Karena dia sedang mendidik istrinya supaya berubah, tapi rumah tanggung jawab dia, nggak boleh tinggalin. Laki-laki aja yang boleh dalam syariat menghajar, tidak boleh tinggalin rumah, apalagi ibu-ibu. Udah nggak boleh menghajar, apalagi tinggalin rumah, ini tambah masalah ini. Makanya dilaknat wanita yang keluar tanpa izin suaminya gitu-gitu kan, dalam syariat begitu. Jadi tidak boleh tinggalin rumah. Dan ibu-ibu perlu tahu, kalau dalam masa iddah, kecuali suaminya fasik berat, pemabuk, bisa membahayakan jiwanya, ibu tinggalin rumah. Boleh. Karena kalau ibu tinggal bisa dibunuh sama dia misalnya, itu lain. Tapi selama bukan itu, hanya cekcok masalah-masalah teknis lapangan, walaupun terjadi kalimat cerai, di masa iddah, itu ibu dianjurkan tidak keluar rumah. Malah ibu disuruh dandan, suruh perbaikin keadaan dan seterusnya. Itu masa iddah, supaya bisa rujuk sama suaminya. Seperti itulah anjuran syariat. Kemudian selanjutnya, dikatakan oleh Nabi SAW, maka jauhilah mereka di tempat tidur kalau mereka lakukan perbuatan keji yang nyata, jelas, terbukti. Dan kalau mereka tidak patuh, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Darbatun gairu mubarrah. Mubarrah ini pernah kita jelaskan ya. Ada ulama yang mengatakan dengan kayu siwak, ada yang mengatakan dengan jari telunjuk. Jadi bukan ditonjok, ditendang. Ada kadang-kadang begitu kekerasan dalam rumah tangga. Sampai pasangannya benjol sana, benjol sini, gitu kan. Berdarah dan segala macam. Ini dari mana ini? Kenapa nggak buat ring tinju saja sekalian? Kan aneh rumah tangga begitu tonjok-tonjokan. Dan ada yang lebih unik lagi, istrinya balas tonjok juga. Berantem. Kayak ini aneh betul. Saya pernah lihat subhanallah ribut rumah tangga itu di kota Makassar. Rupanya setelah saya lihat keadaan itu, ada seorang ikhwah sama saya mengatakan ini orang rumah tangga suami istri terkenal memang suka begitu. Jadi mereka ribut, kejar-kejaran di jalanan. Ada bawa bantal, bawa kasur, bawa segala macam. Malu sama orang gitu. Untuk apa? Gitu. Kalau dalam keadaan emosi teman-teman redah emosi itu. Rumah tangga akan langgeng, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Tapi harus dimulai dengan orang yang salah dulu. Yang salah itu harus besar dia maafin, saya salah ya. Tolong bantu saya sama-sama. Gitu saling merangkul gitu kan. Kemudian jika mereka mentaati atau menaati kalian, ya baiklah saya berubah, dia minta maaf. Oke? Kata Nabi SAW, jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sudah selesai, terima, perbaiki. Ketahuilah, kalian memiliki hak yang harus dipenuhi istri-istri kalian. Dan istri-istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Di antara hak kalian adalah wajib ditunaikan istri-istri kalian. Mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Maksudnya kalian tidak boleh selingkuh. Ini bahasa santunnya. Gak boleh naikkan laki-laki lain di ranjang. Masuk dalam makna ini juga tidak boleh memasukkan siapapun dalam rumah tanpa izin suami. Sebagian ulama bahkan menitikberatkan walaupun itu rumahnya istri. Misal ibu orang kaya, ibu nikah sama laki-laki biasa. Sekarang status dia suami. Tetap ibu kalau mau datangkan kerabatnya di rumah izin sama suaminya sebagai adab. Hukum syar'i begitu, walaupun rumah ibu. Karena harus dengan izin, dia tidak boleh orang masuk di rumah itu yang dia tidak sukai gitu loh. Terus dikatakan
Apalagi kalau itu dasarnya rumah suami ya. Mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian dan tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci untuk tinggal di rumah-rumah kalian. Jadi nggak boleh ibu sembarangan datangkan tamu walaupun kerabatnya. Hubungi telepon ini, kakak saya mau datang, adik saya mau datang, tante saya mau datang, orang tua saya mau datang. Boleh nggak? Izin, memang begitu adabnya. Ketahuilah sebaliknya sekarang, hak istri kalian, para suami, wajib kalian penuhi adalah kalian berbuat baik kepada mereka dengan memberikan makanan dan pakaian. Jadi kalau istri mau ngambil hati suaminya, selalu patuh. Buatin saya ini, baik. Ayo kita keluar, ayo. Dicintai sama suaminya. Otomatis. Suami mau dicintai sama istrinya, ini kuncinya. Penuhi pakaiannya dan makanannya. Tidak apa-apa, biar lemari sudah mau rubuh, kasih saja. Udah biasa perempuan beli baju. Ternyata saya sepakat sama banyak suami-suami. Saya pikir cuma saya gitu. Jadi kalau lemari di kamar itu misalnya 5 meter, itu 4 meter istri yang pakai. 1 meter kita yang pakai. Bajunya lebih banyak. Ternyata subhanallah hikmahnya di situ memang. Saya kadang-kadang kalau berikan nasihat ikhwan, istri saya belum mau berubah gini-gini. Kembali ke hukum syar'i. Penuhi makanannya. Dia buka kulkas semua ada makanan. Ada kebutuhan apa-apa kasih. Loyal saja. Maka tidak ada celah untuk dicari kesalahan oleh istrinya. Kalau sudah mulai cerewet, masalahnya uang, pakaian, makanan. Itu saja. Berputar di sini perempuan nih. Gitu kan? Kalau laki-laki beda, pelayanan, biologis, gitu-gitu, itu dia marah. Gitu kan? Tapi kalau perempuan seperti itu, ini hikmah syar'i. Dan kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk jihad, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, bebasin budak, dan juga yang kau berikan kepada keluargamu, istri, anakmu, itu lebih besar pahalanya. Maka rumah tangga akan langgeng, persahabatan, partner bisnis, bahkan hubungan sama Allah baik kalau orang royal dan loyal, dua-duanya. Dia royal memberikan dermawan, dia juga loyal. Kejar pahala, kejar surga dari pasangan. Coba deh Bapak Ibu terapin dalam rumah tangga, pulang sebentar terapin itu. Walaupun pasangannya Bapak Ibu nanti bilang, kenapa kok berubah begini? Gak apa-apa. Nah tiba-tiba jadi orang baik sekali, luar biasa. Karena kita kejar surga dari dia. Apalagi nih, khidmah apalagi, gitu kan. Seperti itu memang. Karena kita sampai ajal saja datang, kita nggak tahu, mungkin itu amal terakhir yang kita kerjakan. Dan kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal, sementara suaminya ridho, merasa kehilangan benar karena selama hidup khidmahnya luar biasa. Ngejar pahala dari suaminya, kecuali dijamin masuk surga. Jadi ibu-ibu jangan pada saat meninggal suami bilang, Alhamdulillah dia mati. Tiap hari cerewet, minta ini, minta itu. Ini saran saja, kalau mau terima Alhamdulillah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari sebuah hadis yang lain dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zawjatin salihah. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Tidak ada perkara yang lebih baik bagi seorang mukmin laki-laki setelah bertakwa kepada Allah daripada istri yang salihah. Nikmat terbesar Allah kasih kita istri salihah. Makanya para laki-laki disuruh cari istri yang salihah. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, wala amatun saudaun kharma dzatud din khair. Perempuan budak berkulit hitam kharma. Sering kita jelaskan, kharma itu nggak ada pemisah tengah hidungnya ini. Jadi lubang hidungnya satu tuh, kan jelek sekali. Budak hitam kharma, tapi beragama jauh lebih baik. Kecantikan kalau ada dan tidak diselimuti dengan agama, maka bisa dipakai untuk perselingkuhan. Hanya sakit hati suami. Ditemukan sama laki-laki ini, ditemukan sama laki-laki itu. Bahkan kadang-kadang menyakitkan, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada rumah tangga kita. Ada beberapa ikhwah cerita pulang rumah, temukan istrinya sama laki-laki lain dalam kamar. Dan seterusnya, ini masalah berat ini, bukan masalah yang kecil. Ya. Subhanallah, ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan ya. Kalau ibu kena dominan perasaan, ibu mudah marah, ibu juga mudah memaafkan. Terbukti kalau misalnya suami buat kesalahan ini, naudzubillah, dia selingkuh misalnya. Lalu dia tulus datang sama ibu, saya nggak mau, saya janji saya tidak akan ulang. Ibu bisa mudah memaafkan. Itu tidak terjadi pada suami loh. Kapan terjadi perselingkuhan sekali saja itu memaafkannya berat sekali.
Karena mereka pakai akal, dominan akal. Akal itu masalah solusi. Ya sudah nggak cocok cerai, sudah selesai gitu. Kecuali memang dia laki-laki yang sangat lemah gitu ya. Dan di sini saya paling tidak suka dengan laki-laki lemah ini. Karena begitu dari pengajian, cengengnya luar biasa. Istri saya sudah selingkuh sekian kali, apakah saya bertahan? Nah, apa ini? Ini sudah sunat belum ini? Aneh benar. Lemah sekali gitu. Sampai nggak bisa hidup kalau ditinggalkan sama istrinya. Kenapa? Masih banyak kaum Hawa yang lain gitu. Yang bisa berkhidmat dengan dia gitu kan. Tapi subhanallah kadang-kadang ada orang begitu. Baiklah, kita kembali ke masalah ini. Dikatakan bahwasanya nikmat terbesar setelah takwa kepada Allah adalah wanita salehah. Baik, sekarang ibu-ibu kita berikan saran. Apa ciri wanita salehah? Perhatikan Nabi SAW jelaskan. Ada 4 ciri dalam hadis ini. Yang pertama kata Nabi SAW, bila suaminya menyuruhnya, ayo kita keluar ke sini, ayo kita jalan, temani saya makan dan seterusnya, biologis, maka dia menaati suaminya. Selama bukan haram, semua untuk suaminya. Ya, semua untuk suaminya. Ibu dahulukan suami dalam segala hal, maka ibu sudah meraih hatinya. Gitu kan? Tapi tentu di sini tidak boleh dalam kemaksiatan ya. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Enggak boleh ada ketaatan kecuali kepada hal yang dibolehkan dalam agama. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang berbuat maksiat pada Sang Pencipta. Pesan yang kedua, wanita salihah bila suaminya memandangnya, maka dia membuat suaminya senang. Ini rinciannya banyak ini. Pakai baju yang suami suka, ya, penataan rumah, masakan, masuk semua dalam masalah ini. Pokoknya setiap suaminya lihat rumahnya pasti senang, lihat tubuhnya pasti senang. Dia selalu mengadakan perawatan, bersihan, segala macam ini untuk suaminya. Ini ciri yang kedua yang disebutkan, gitu kan? Jadi di sini saya berharap setiap muslimah memahami masalah ini ya. Jadi kalau terbiasa dalam rumah tangga sama orang tua dulu, pakainya daster misalnya, atau pakainya apalah celana jenisan tertentu, terus nikah sama suami, suaminya pengen model tertentu, ibu jangan bantah. Model rambut tertentu yang penting tidak melanggar agama, lakukan. Saya pernah temukan ada rumah tangga, sudah lebih dari 20 tahun lebih berumah tangga, akhirnya mau cerai. Kenapa ini? Kebetulan ada hubungan kerabat sama kami, datang bicara sama saya, ada masalah gini. Saya duduk sama suaminya, ada apa sebenarnya? Kenapa kok mau cerai ini? Tahu masalahnya apa? Ujungnya ngerucut kenapa? Suaminya suka rambut panjang, istrinya tidak pernah mau ikuti. Ya, saya masa suka dengan perempuan rambut panjang, saya di luar rumah kena fitnah. Saya setiap bilang sama dia dicuekin, selalu potong rambutnya kayak laki-laki. Jadi akhirnya saya lihat dia seperti lihat laki-laki. Nah memang dilarang perempuan menyerupai laki-laki kan? Kenapa memang kalau rambutnya panjang? Butuh perawatan Ustaz? Ya memang. Dan itu ibadah. Kata Nabi SAW, man kana lahu syarfan yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya. Begitu hadisnya. Pakai sampo, pakai sabun, apalah, krem, bat, segala macam. Selama halal silakan. Malah itu bagian dari syariat. Jangankan kita masih hidup, jenazah aja dimandikan. Padahal sudah mau masuk tanah, sebentar lagi dimakan sama belatung. Tapi dimandikan, disampoin, dipakein daun bidara supaya wangi dan seterusnya. Maka ini yang kedua. Jadi kalau memandangnya masuk dalam penampilan dia, rumahnya dan juga makanannya. Jadi biar kalau ibu tahu suaminya suka, misal contoh ini saya tempe, dia suka sekali tempe goreng, maka selalu ada di situ. Laki-laki itu kalau dipuaskan 3 hal, berarti dia akan ya, suka dan sayang sama istrinya. Ini sebenarnya rahasia laki-laki, tapi saya buka ya. Jadi pandangan matanya, kenyangnya perutnya, dan juga terpenuhi biologis kemaluannya. Jadi kalau dia lihat sesuatu dia senang, kalau ada makanan kesukaannya juga ibu sidangkan, dan juga biologisnya terpenuhi. Jadi kalau ibu jangan bentrok dengan masalah itu. Saya juga sarankan kepada teman-teman dalam pelatihan rumah tangga itu saya bilang, setiap suami, kalau saya lakukan seperti itu, kalau mau beli pakaian supaya sesuai dengan apa yang dia suka istrinya pakai, dia belikan. Dia yang belikan sehingga warna yang dia suka, model yang dia suka, dan istrinya tinggal pakai gitu. Seperti itulah. Dan jangan dibiarkan, kadang-kadang dia gerutu sendiri dalam dirinya, dia kekang, istrinya nggak paham apa kemauan dia gitu kan? Contoh saja gitu. Kemudian yang kedua adalah makanan, perut. Dia kerja untuk ibu hidangkan makan. Jangan sampai pernah suami pulang nggak ada makanan.
Sering terjadi itu, ada suami istri cerai gara-gara itu. Setiap pulang nggak ada makanan. Alasannya nggak sempat masak. Alasannya begini dan begitu. Baik, nggak sempat masak, beli makanan jadi. Sudah dihidangkan, masak panasin pun nggak bisa. Ada juga alasan tidak masuk akal. 15 tahun, 20 tahun menikah, saya tidak bisa masak. Loh, kenapa tidak bisa masak ini? Tinggal masukin air, garam, selesai. Apa masalahnya? Nggak susah itu. Campur bumbu ini, campur inovasi dan segala macam, kan bisa saja. Ya, saya temukan subhanallah beberapa orang ikhwah yang istrinya belajar pintar masak, itu sampai kamu makan di luar. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya sampai kamu makan di luar lagi. Karena saya pengen apa, tinggal bilang, tolong yang masak ini nih, dimasakin bahkan lebih enak dari luar. Hanya suaminya kamu makan di luar. Kan dia berhasil untuk itu, di poin itu. Dan itu kalau dilihatkan karena Allah ada pahalanya gitu kan. Itu contoh. Itu juga dengan kemaluan. Ibu harus tahu, kebutuhan biologis ibu sama kami kaum laki-laki beda. Antara langit sama bumi. Gitu. Laki-laki itu punya sperma, sperma itu panas. Sebab emosi itu biasanya kalau sperma tidak tertuang. Gitu. Kalau sudah masuk rumah, lihat pemandangan yang berantakan sana sini, pakaian istrinya nggak jelas, sudah 2 hari nggak dicuci, rambutnya berantakan, gitu kan. Masakan juga tidak jelas. Perutnya nggak terpenuhi, lalu mau diajak biologis, bau sana sini, nolak lagi. Ini jadi masalah semua. Terus kemudian minta duit, nggak bakalan dikasih. Terus mau pulang kantor langsung ke rumah ya, nggak bakalan datang dia. Makanannya nggak ada, ya, pemandangannya nggak enak, biologisnya juga nggak enak, ya sudah ditinggal rumah dia. Dia pergi ke ibunya. Kalau dia tidak orangnya baik, kalau orangnya nakal ya pergi sama perempuan nggak benar gitu kan. Itu contoh-contoh fakta lapangan semua itu. Yang ketiga pesan wanita salihah adalah bila suaminya bersumpah terkait dirinya, maka dia tidak membuat suaminya melanggar sumpahnya. Jadi misalnya, demi Allah saya minta kau berhijab, demi Allah begini, dia pakai nama Allah sudah bersumpah, dia penuhi, istrinya penuhi. Artinya menjalankan sumpah suaminya itu, gitu kan? Selama sumpah itu bukan sumpah yang haram, maka dibolehkan. Dan yang keempat adalah bila suaminya pergi, gak lagi di rumah, maka dia dengan tulus menjaga dirinya, tidak selingkuh dan juga harta suaminya. Amanah rumah, harta, semuanya itu. Ingat Bu ya, semua ada tanggung jawabnya. Ibu kalau dikasih nafkah, ibu buatin laporan. Ini nafkahnya kemarin saya belikan ini. Gitu kan? Ada lebih gimana nih? Halal, ya sudah halal. Ibu tabung, ibu belanja segala macam. Minta kehalalannya. Jangan terbalik ini. Akhirnya semuanya dicampur adukan, walaupun masih ada duit karena niatnya ingin nabung, akhirnya minta lagi sama suami. Seakan-akan suami itu ya pikir itu sudah habis. Kan ada tanda kutip di sini seperti manipulasi. Ya. Kayak sudah habis uang itu padahal sebenarnya masih ada di rekening. Hanya karena mau nabung gitu ya. Ini nggak benar, dalam Islam bukan seperti itu. Dalam Islam itu kita disuruh bersedekah, memberikan. Bahkan pernah Abdullah bin Mas'ud waktu menikah dengan seorang wanita ini kebetulan kaya raya, dia masuk orang miskin, radhiyallahu anhu majma'in. Maka perempuan ini bilang, istrinya dia bilang sama suaminya, wahai Abdullah, saya mau sedekah, ada uang nih, saya mau sedekah, mau cari pahala. Kira-kira siapa yang saya kasih? Kata Abdullah, yang paling layak kau kasih saya suamimu dan saya miskin. Memang dia miskin, dia nggak punya apa-apa gitu. Ya. Jadi hidup saja makan sama istrinya segala macam. Jadi karena untuk kebutuhan pribadi atau bantu keluarga sudah nggak ada. Kata istrinya, coba tanyakan dulu kepada Nabi SAW. Ditanyalah, ya Rasulullah, ya, dibawa istrinya sama-sama. Istri saya ini orang kaya dan dia mau sedekah. Lalu pada saat dia tanya saya siapa yang sedekah, saya bilang saya lebih pantas sebagai suami. Nabi SAW balik ke arah istrinya Abdullah Mas'ud lalu berkata, benar suamimu. Dia sedekah kepada dia. Berapa banyak ibu-ibu yang tidak pernah bahkan memberikan baju kaos untuk suami. Padahal uang bulanan dikasih. Atau dia punya harta. Tapi untuk nagih, supaya dibeliin baju luar biasa. Beliin sesuatu hadiah, ya, walaupun kecil. Maka itu sangat baik membangun keromantisan dalam rumah tangga. Baiklah. Selanjutnya, dalil yang diangkat oleh penulis adalah surah Ar-Rum ayat 21. Yang menandakan memang target rumah tangga adalah kebahagiaan dan ketentraman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, N-nya besar Allah, kata ganti Allah, adalah D-nya besar kata ganti Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri. Manusia cenderung dengan manusia. Jadi kalau ada manusia yang cenderung dengan hewan, dengan syaitan, jin, ada yang nikah sama jin kayak para dukun-dukun misalnya, maka itu berarti keluar dari normalnya. Allah membuat kita cenderung dengan sesama kita manusia, itu pun dengan lawan jenis, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, dan Allah mengharamkan lesbian dan juga homoseksual. Semua itu Allah jadikan agar kalian cenderung dalam kurung dan merasa tentram kepadanya. Tujuan pernikahan ini ketentraman jiwa, kebahagiaan, gitu kan? Dan Dia Allah menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Baik, kapan kita bisa rasakan rasa kasih dan sayang? Tadi saya bilang, kalau kita memiliki pasangan yang soleh dan soleha, dan yang kedua kita saling mengejar surga. Apalagi nih yang saya mau khidmat sama pasangan saya, terus begitu, ya suami ya istri, turun habis belanja bulanan sama-sama, suami istri saling bantu-membantu, saling membantu. Masa ada sisa plastik, biar saya, orang saling mengejar pahala gitu. Jadi sama-sama saling begitu. Masak, mungkin suami lagi tidak ada kerjaan juga di rumah, lagi libur, dia masuk dapur sama istrinya, membantu apa, cuci piring sambil ngobrol. Atau mungkin istri lagi kosong, suami lagi nulis sesuatu, apa yang saya bisa bantu nih, cariin artikel apa, duduk, kan gitu. Saya kadang-kadang di rumah kalau mau susun materi, saya bilang sama istri saya, coba cariin saya materi tentang ini, judul ini. Dia dapat, lalu dia bacain, saya tulis, supaya dia juga dapat pahala andil dalam ceramah saya misalnya. Jadi ada keterlibatan, ada, kita saling kejar pahala satu sama lain, itu bagus sekali. Di situ kita rasakan rasa kasih dan sayang. Tapi kapan ego yang didahulukan, yang ada hanya sekedar bagaimana kebutuhan saya dipenuhi, pasangan tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi itu terserah. Terpenuhi atau tidak terpenuhi itu terserah, dia nggak pusing. Maka ini tidak akan langgeng rumah tangga itu. Lalu Allah bilang, rumah tangga yang seperti itu yang diikuti dengan memang pasangan yang soleh dan soleha serta penuh dengan kasih sayang karena saling mengejar pahala satu sama yang lain. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kenapa orang tanya saya itu, Ustaz saya sudah lama berumah tangga tapi tidak ada mawaddah, sakinah dan mawaddah saya rasakan. Tidak ada kasih sayang. Ya karena tidak dipupuk dari awal itu. Tidak dipupuk dari awal. Saya sangat yakin waktu awal orang menikah, sebenarnya Allah sudah buat fitrah alami, mereka mau saling berbagi, mau saling kasih sayang. Itu tinggal dipupuk, disepakati poin-poinnya. Saya nikah, saya bacain istri saya. Ini hak dalam Islam ya. Hak kamu 1, 2, 3, 4, 5. Ingatkan saya akan jalankan ini. Itu kewajiban saya. Ini hak saya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti kewajiban kamu. Kita saling mendukung jalankan ini. Jadi itu konsepnya. Selebih daripada ini, itu sudah sunnah, bukan kewajiban. Jangan dituntut kepada pasangan kecuali memang dia ridho gitu. Baca kewajiban, hak dan kewajiban itu ada kan dalam Islam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita suami istri harus saling menutupi, melindungi, menjaga rahasia. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Apa fungsinya pakaian? Menutupi aurat kita, menutupi aib badan, melindungi dari panas dan dingin, kan gitu. Membuat penilaian orang positif. Oh bajunya bagus, oh bajunya bersih, kan gitu. Dari mana? Dari pasangan. Makanya teman-teman jangan buru-buru. Ada masalah sedikit langsung ekspos ke sana sini, keburukan pasangan. Nanti habis itu kita baikan, malu, orang sudah tahu semua. Ada orang subhanallah jalan, semua masalah seperti, maaf bahasa saya tanda kutip ya, seperti orang jalan telanjang karena semua masalahnya orang tahu, semua orang dicurhat di sana sini. Akhirnya dia kalau jalan sama suaminya sudah baik atau sama istrinya, dia malu sendiri. Itu yang kemarin bertengkar, itu yang kemarin ribut, untuk apa ini? Coba perbaiki keadaan. Yang benar, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, saling merangkul karena pasangan kita bukan orang yang sempurna. Terus ingat itu, kejar pahala dari pasangan kita. Kejar pahala. Apalagi nih saya bisa ambil dari suami saya pahala. Apalagi yang saya bisa berikan istri saya ini pahala gitu. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, makna daripada
mereka pakaian kalian, kalian adalah pakaian mereka adalah tempat tinggal bagi kamu dan kamu pun tempat tinggal bagi mereka. Ini salah satu maknanya. Kalau tadi pakaian cuma lingkup di badan kita, Ibnu Abbas menafsirkan dengan lebih luas, seperti rumah. Berarti untuk menaruh segala macam hal di rumah itu. Ya, makanan, minuman, rahasia-rahasia, segala macam, harta disimpan semua di pasangan. Itu makna tafsirnya. Lebih luas lagi. Kata beliau, apalagi yang didapat bila istri sudah disifatkan Allah sebagai tempat tinggal dan pakaian di samping dihubungkan dengan cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang banyak orang belum memaksimalkan fungsi pasangannya. Tentu akan didapatkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan dan juga ketenangan. Jadi selain daripada ini berarti dari syaitan. Sering ribut, sering sangka buruk, dendam, marah-marah, apalah segala macam, curiga, ini syaitan. Kalau ada dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan curiga. Enggak usah curiga. Kelihatan depan mata salah. Saya bilang sama pasangan saya, kalau ada berita sampai di telinga saya pun tentang kamu, saya nggak akan percaya sampai saya dengar sendiri. Kalau kamu bilang iya saya lakukan, baru saya percaya. Saya nggak akan tergoyah dengan orang ketiga mau cerita apa, saya nggak pusing. Bayangkan kalau semua orang datang cerita kita percaya, menjadi masalah ini. Kalau orang memang niat tidak baik sama kita, rusaklah rumah tangga itu. Gitu kan? Islam sangat memperhatikan. Baik, kalau ada yang bertanya, sekarang kita akan masuk ke tema kita ya. Apa hubungannya bahasan tadi suami istri semua ini dengan anak perempuan? Kita sedang bicara masalah pendidikan anak perempuan. Maka sangat luas hubungannya. Kalau ibu menjadi seorang istri yang baik dan bapak menjadi seorang suami yang baik, maka terbentuknya perjalanan hubungan yang baik ini itu akan berpengaruh sekali pada pendidikan anak nanti. Nanti anak yang lahir lihat, oh ibu sama ayah saya saling sayang. Dia juga saling sayang. Subhanallah, kalau bapak ibu sering lihat, ini maaf saya berbicara fakta lapangan saja. Kalau seandainya bapak ibu sering lihat anaknya suka mukul adiknya atau yang lain, percoba muhasabah, pernah nggak saling pukul-pukul di rumah depan mereka? Karena mereka itu mencontohi siapa yang di depan matanya kan. Bahkan kita gemes sama anak saja, jangan pernah gigit. Anak jadi tukang gigit nanti. Ya, itu dalam ilmu kejiwaan seperti itu, pendidikan dalam ilmu tarbiyahnya. Ya. Jadi kalau kita gemes jangan gigit anak. Kita cium ya, karena cium beda sama gigit. Kalau cium kasih sayang, berarti dia paham oh kalau sayang orang dicium kan gitu. Kalau gigit beda, kita gemes ya, tetapi subhanallah dia tangkapnya oh kalau gemes sama orang gigit, semua orang digigit sama dia. Tamu datang digigit, adiknya digigit segala macam. Sama juga kalau gemes tampar, walaupun bercanda gitu, itu juga sama. Oh ternyata begitu kasih sayang, nampar orang. Jadi kebiasaan mukul gitu. Saya kalau pernah ada anak saya mukul, lalu saya tanya istri saya, siapa yang pernah dilihat sama dia? Sampai saya wanti-wanti, tidak akan pernah ada insya Allah rumah tangga saya itu tangan melayang kepada anak-anak, nggak boleh sama sekali. Kita bisa nasihati. Ayah saya mendidik begitu, tidak ada pukulan dalam rumah. Nasihati, didoakan dan betul jadi baik kok. Tapi membiasakan mukul ini bahaya sekali. Memang betul Nabi SAW bilang pukullah mereka di umur 10 tahun kalau tidak sholat. Tapi kan ada syaratnya, kalau tidak sholat. Perintahkan mereka sholat di 7 tahun, pukul mereka di umur 10 tahun kalau tidak sholat. Tapi kalau sudah sholat ya sudah. Gitu kan. Dikatakan di sini Islam sangat memperhatikan anak perempuan dengan perhatian yang besar. Islam memerdekakannya dari ikatan dan kezaliman jahiliyah. Di zaman jahiliyah anak perempuan adalah sebuah yang cacat. Karenanya mereka membunuhnya, menguburnya hidup-hidup dan wajah mereka menghitam, merah atau maksudnya para ayah ya. Bila Allah karuniai rezeki berupa anak perempuan. Di masa fase Mekah dulu itu kalau lahir anak perempuan mereka anggap aib. Mereka anggap perempuan tidak bisa buat apa-apa. Paling di rumah selesai. Nggak bisa jadi kesatria, nggak bisa jadi pedagang yang maju, nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa. Seperti itulah. Islam datang meluruskan masalah itu dan Allah menggambarkan tentang perilaku masyarakat Mekah. Dulu mereka kalau dapat anak perempuan wajahnya berubah jadi merah, marah. Kenapa anak perempuan yang lahir? Dan sambil marah mereka ambil dibawa ke padang pasir dikubur hidup-hidup. Itu yang Allah gambarkan. Di dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam dalam kurung merah padam, dan dia menahan sedih dan marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, maksudnya tentang kelahiran anak perempuannya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Artinya kalau anak perempuannya dibiarkan hidup maka mereka hidup dalam kondisi merasa terhina. Firman Allah Subhanahu wa taala juga yang lain, Allah melarang kita membunuh anak-anak, menggugurkannya. Jangankan anak halal, anak zina saja enggak boleh digugurkan. Anak zina pun enggak boleh digugurkan. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khit'an kabira. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Jadi tidak boleh termasuk aborsi di sini ya. Hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh menggugurkan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Takwir ayat 8 sampai ayat 9 yang menghardik orang-orang Quraisy yang membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Karena apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, itu adalah bayi-bayi perempuan yang dikubur. Lalu datanglah rahmat yang dihadiahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa jalan yang lurus yang tidak membedakan antara wanita dan laki-laki. Beliau bersabda, wanita sesungguhnya saudara kandungnya laki-laki. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga disahihkan oleh para ulama. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, demi Allah dahulu kami di masa jahiliyah memandang rendah wanita sampai Allah menurunkan ayat tentang mereka dan memberi bagian untuk mereka. Ini juga hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam riwayat lain Umar berkata radhiyallahu anhu, kami di masa jahiliyah memandang wanita tidak ada artinya. Ketika Islam datang dan Allah pun menyebutkan tentang mereka, maka kami pun menghargai mereka bahwa mereka memiliki hak yang wajib kami penuhi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim. Jadi sebenarnya Islam justru mengangkat derajat kaum wanita. Islam melarang wanita itu menjadi komoditi bisnis ya. Sekarang apa saja tampil wanita. Dan harus seksi, harus terbuka, harus begini dan begitu. Jadi akhirnya mereka jadi murahan. Jadi seakan-akan tidak ada nilainya, subhanallah. Kadang-kadang nggak ada hubungannya produk itu sama perempuan, tapi tetap saja ditampilkan. Dan Islam tidak memerintahkan, bahkan melarang masalah itu. Perempuan justru dimuliakan, dihormati. Di sini kata beliau, kami sebutkan kepada anda saudaraku sebuah kisah di antara kisah-kisah penguburan anak hidup-hidup di masa jahiliyah dahulu dengan judul karena dosa apakah dia dibunuh. Diriwayatkan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa sedih di hadapan beliau, di hadapan Nabi SAW. Lalu beliau SAW bertanya kepadanya, mengapa kau bersedih? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku pernah melakukan dosa di masa jahiliyah. Aku takut kalau tidak diampuni meskipun aku telah masuk Islam. Maka beliau SAW bertanya, beritahukan kami apa dosamu. Dia pun berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang membunuh anak-anak wanita. Telah lahir putriku, istriku meminta agar aku membiarkannya. Maka aku pun membiarkannya hingga dewasa dan dia pun menjadi wanita yang paling cantik. Orang-orang pun meminangnya. Aku merasa panas atau marah. Hatiku tidak merasakan keinginan hendak menikahkannya atau hendak membiarkannya di rumah tanpa menikah. Lalu aku mengatakan kepada istriku, aku akan pergi menuju kabilah ini dan itu untuk mengunjungi kerabat-kerabatku. Karena itu bawalah dia bersamaku. Istriku merasa senang dengan hal itu. Segeralah dia atau istriku menghias putriku dengan pakaian dan perhiasan. Dia meminta aku berjanji agar tidak mengkhianatinya. Kemudian aku pergi dan membawanya ke atas sumur.
lalu melihat ke dalam sumur, putriku mengerti maksudku bahwa aku hendak melemparkannya ke sumur itu. Lalu dia menangis sambil berkata, wahai bapakku, apakah yang akan kau lakukan terhadapku? Aku pun merasa kasihan kepadanya, lalu aku melihat kembali ke dalam sumur. Rasa panas di hatiku masuk kembali. Kemudian dia memelukku sambil berkata, wahai bapakku, jangan sia-siakan amanah ibuku. Aku bolak-balik memandang ke sumur dan memandang kepadanya, serta merasa kasihan kepadanya. Sampai ketika syaitan telah menguasai diriku, akhirnya aku mengkhianatinya. Aku melemparkannya ke dalam sumur dalam posisi terbalik. Sedang dia berseru di dalam sumur, wahai bapakku, kau telah membunuhku, kau telah membunuhku. Dia pun tetap di dalamnya hingga tidak bersuara lagi. Terus aku pulang. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat menangis. Lalu berkata, kalau seandainya aku boleh menghukum seseorang karena perbuatan di masa jahiliyahnya, tentu kamu akan aku hukum. Tetapi Islam telah menghapus dosa sebelumnya. Ini contoh-contoh sikap mereka dulu kepada kaum wanita, ya, kepada anak perempuan. Islam datang dengan membawa jalan yang suci, mengatur akal, badan, anak laki-laki dan perempuan. Karenanya mereka haram untuk dibunuh. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah wahai Rasul, maksudnya hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepada umat manusia, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengannya, jangan syirik, jangan partnerkan Allah dengan makhluknya, ya, kayak minta-minta pada kuburan, pada benda mati dan seterusnya. Kemudian berbuat baiklah kepada ibu bapak, bakti. Janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya, perhatikan tolong yang pegang buku, garis bawah itu ya. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami memberi rezeki kepada kalian. Kan kita duluan disebut ya. Baru kepada mereka, baru anak-anak ya. Jelas enggak ini? Hah? Mana suaranya? Masih hidup? Masih, baik. Coba itu di halaman 205 ya. Sekarang coba buka halaman 203. Tadi Isra ayat 31. Perhatikan di situ Allah bilang apa? Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, baru kalian. Dan di sini dua kali Allah balik ini. Allah jelaskan. Kalau Isra ayat 31, perhatikan bahasa Arabnya di situ kalau lihat Al-Qur'annya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Lihat enggak? Dalam Isra 31, kami hum itu mereka. Kami memberi rezeki mereka dan kalian, gitu kan? Kalau di surah yang setelah yang tadi kita lagi baca ini dalam surah Al-An'am 151 Allah bilang nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami beri rezeki kalian dan juga mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menutup semua celah. Kamu dan anakmu, anakmu dan kamu, walaupun dibalik semuanya kami yang beri rezeki. Apa maknanya ayat ini? Maknanya adalah tidak usah khawatir dengan rezeki anakmu, karena begitu dia lahir kami titipkan di tanganmu rezekinya dia. Jadi nggak ada istilah anak itu nanti akan kekurangan, sudah bajunya akan sampai, makanannya akan sampai, semua akan sampai, tapi melalui kita. Makanya istilah orang-orang tua kita dulu di Indonesia itu banyak anak banyak rezeki, itu benar itu. Bisa dibenarkan karena memang makin banyak anak makin banyak Allah titipin rezeki, seperti itu. Saya subhanallah melihat fakta itu, makin Allah tambahkan anak buat saya makin terbuka saja pintu rezekinya, ada saja rezekinya. Dan subhanallah pada saat saya mau berikan sesuatu mereka minta, ada saja rezekinya. Allah sudah kasih semua. Baik, dikatakan jangan kalian membunuh, kembali ke halaman 205, Al-An'am 151. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kalau tadi Isra kepada mereka dan kepada kalian, gitu kan. Lalu janganlah kalian mendekati perbuatan keji, ya, kejahatan-kejahatan, zina masuk dalamnya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.
Dan janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jadi nggak boleh sembarangan kita bunuh orang. Tapi kalau di kancah peperangan, lagi terjadi peperangan antara muslim sama non muslim, atau ada orang yang membunuh maka dikisos, dipenggal oleh pemerintah misalnya, atau ada peraturan pemerintah karena pengedar narkotika misalnya lalu ditembak mati dan seterusnya, itu adalah ada udur-udurnya, ada sebabnya gitu. Atau misalnya kita tiba-tiba diserang sama penjahat, ibu lagi jalan mau dirampok tasnya, lalu ibu melawan, mukul kepalanya misalnya lalu dia mati, itu tidak ada dosa. Demikianlah dianya besar kata ganti Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian mengerti. Juga ayat lain Allah larang kita membunuh anak-anak kalian. Anak-anak kita tadi Isra 31 ya, sudah kita bacakan. Di sini Allah ulangi penulis mengulangi sini dan saya tidak baca lagi karena sudah kita baca tadi Isra 31. Inilah jalan Islam kata beliau, mengharamkan pembunuhan terhadap anak-anak, mendorong untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, dan mendorong untuk memperbagus pendidikan terhadap anak wanita, karena mereka adalah penopang keluarga, sedang keluarga adalah bagian dari masyarakat. Bila anak perempuan telah dididik dengan pendidikan yang baik, maka dia akan mendidik anak menjadi soleh, mendidik generasi menjadi soleh, dan umat menjadi soleh. Karena tidak akan lahir figur seorang ulama kecuali dari tangan seorang ibu yang baik. Tidak akan lahir seorang pemimpin negara yang bijak, jujur dan amanah kecuali di tangan seorang ibu yang baik. Dan tidak akan lahir seorang penjahat kecuali juga dari tangan ibu yang jahat. Karena dia yang lebih banyak waktu dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, kita patut mendidik anak-anak perempuan kita dan ibu bagi anak-anak kita dengan pendidikan yang benar sesuai Islam. Sebagaimana dikatakan oleh penyair dari Arab, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Artinya, seorang ibu adalah sebuah sekolah. Bila Anda menyiapkannya, maka Anda telah menyiapkan generasi yang baik. Beranjak daripada ibu itu. Ya, saya pernah berbagi cerita itu ya. Saya ingatkan kembali, pernah ada satu orang syekh menceritakan di Jeddah, dia buka rupanya halakat tahfidz Quran di masjidnya. Dia tinggal situ, dia juga ngajar. Anak-anak sekitar situ boleh datang belajar. Sampai ada datang satu anak, belum pernah ikut pengajian di situ, halaqah itu, datang tiba-tiba, terus waktu dapat giliran dia, kena digilir, murid-muridnya suruh baca, pas giliran suaranya bagus. Hafalannya juga bagus gitu. Lalu syekhnya tanya dia, kamu siapa? Dia bilang, kami baru pindah di sini. Terus kata syekhnya, apa kau hafal surah yang lain? Kata dia, iya. Kata syekhnya, surah apa? Kata anak itu, terserah syekh mau sebutin surah apa. Disebutinlah surah, coba surah ini disebutkan. Hafal lengkap, surah ini lengkap. Terakhir syekhnya tanya, kau hafal 30 juz nak? Dia bilang, iya. Anak ini mungkin masih baru kelas 1 SD, 6-7 tahun umurnya. Hafal 30 juz. Maka syekhnya penasaran, dia bilang, saya ingin ketemu sama ayahmu nak. Bisa dipanggil? Bisa. Maka ayahnya kerja sampai sore menjelang maghrib, terus anak itu datang maghrib ke masjid ketemu sama syekh. Dia bilang, ini ayah saya. Kata syekhnya, waktu saya lihat ayahnya, saya tadinya membayangkan ayahnya ini seorang syekh juga, ulama besar yang akhirnya bisa membuat anaknya hafal 30 juz gitu. Tapi dari penampilannya orangnya biasa, bukan penampilan sebagai seorang syekh atau seorang ulama gitu. Maka begitu ketemu, langsung ayahnya anak itu senyum, kata syekhnya. Lalu dia mengatakan, syekh saya tahu, Anda mungkin heran kenapa anak saya bisa hafal Quran seperti ini. Anda perlu tahu, di rumah ini masih ada adiknya 2, semua sudah hafal 30 juz. Ada lagi lebih kecil daripada ini. Ya, umur 5 tahun, umur 4 tahun sudah hafal 30 juz. Itu karena campur tangan istri saya. Istri yang didik di rumah itu. Karena memang lebih banyak waktu dengan ibunya gitu. Jadi pepatah bahasa Arab ini benar. Seorang ibu itu adalah sebuah sekolah. Bila Anda menyiapkannya dari bayi, dari kecil, anak perempuan dididik dengan baik, maka Anda telah menyiapkan generasi yang baik. Karena akan lahir di tangan-tangan dia nanti anak-anak generasi umat ini. Dikatakan bahkan ibu ibarat sebuah universitas yang memunculkan para pahlawan dan generasi yang hendak mengembalikan umat kepada kemuliaannya, kejayaannya dan kepemimpinannya dalam mengatur dunia, di samping menjauhi syiar-syiar palsu yang memukau yang sebenarnya menghancurkan umat, mengajak wanita untuk bekerja dan mengikuti mode yang semuanya itu menyalahi syarak yang hanif. Syarak artinya syariat ya, hanif artinya lurus. Serta menjauhi berbagai sarana yang hendak merobohkan prinsip-prinsip luhur yang daripadanya wanita muslimah akan tumbuh. Insya Allah kita akan bahas lagi Kamis depan di antara prinsip-prinsip Islam dalam mendidik anak perempuan ya. Jadi sebenarnya kita masih belum masuk ke lebih dalam tentang bagaimana cara mendidiknya dia.
Tetapi kita masih bicara masalah globalnya di sini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini, dan insya Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.